Gak jarang gue tuh kepikiran dan bingung kok bisa pada akhirnya tuh gue buat channel YouTube ini ngebahas tentang Australia, padahal Australia is not my dream country. Terus pertanyaannya, kenapa lo tetap ke Australia, bro? Dan what is your dream country? Ya itu yang akan gue bahas di episode kali ini. Oke, jadi awalnya tuh gue pengennya ke Jepang. Because Japan is my dream country. Ya, gue bukan maksudnya kayak otaku atau wibu. Jadi gue tuh dulu pengen banget ngubah image orang-orang yang suka Jepang tuh nggak harus kayak yang agak-agak kayak wota atau otaku atau wibu. Bukan berarti mereka jelek ya. No. Cuman orang-orang Indonesia memiliki perspektif pada umumnya mungkin lebih ke arah, wah orang-orang yang suka Jepang kayak gitu tuh gitu kan. Yang agak-agak ngikutin style-style yang kayak agak Harajuku, fashionnya atau gimana, which is fine gitu loh. Itu gue gak mempermasalahkan. Cuman waktu itu my dream-nya itu kayak gue pengen ke Jepang, pengen, ya kayak like normal being person aja gitu loh. Kayak, lu suka Jepang, gak harus kayak gitu juga image-nya gitu. Kayak orang seni yang gak harus kayak, biasanya orang seni kan kayak nyentrik banget gitu loh. Kayak idealisnya tuh, kadang-kadang nggak mandi lah, let's say, kemudian gaya rambutnya begini, terus cara pakainya yang kaos kakinya beda warna lah, atau gimana. Itu kan kadang-kadang orang ekstremisnya kayak gitu ya. Ciri khas kayak gini langsung merepresentasikan secara general. Nah, itu gue pengen ngubah waktu itu. Jadi, my dream is actually going to Japan. Cuman dihadapkan dengan bahasa Jepang gue itu lebih ke arah casual ya. Jadi, nggak kayak orang-orang yang level yang harus untuk bekerja. Kalau lu pada yang sempat mau ke Jepang pasti ngerti ya level N2 sama level N1 dan itu susah banget. Nah, gua waktu itu dihadapkan dengan opsi kedua yaitu ke Australia. Gua tuh dapat informasi mengenai WHV, Working Holiday Visa. Nah, ketika gua timbang-timbang mengenai modal yang dikeluarkan dengan kesempatan yang ada, kemudian skillnya gua ditimbang-timbang kayaknya ke Jepang susah banget deh gitu loh kan. Karena gue ngelihat dari banyak teman-teman, kemudian story-story yang beredar. Waktu itu kan 2019, gue dihadirkan pilihan, gue harus keluar untuk membantu perekonomian keluarga gue gitu kan. Jadi gue tuh memang saat itu, memang mau keluar negeri intinya gitu kan. Untuk ngebantu perekonomian keluarga dan juga untuk karir gue juga lebih baik gitu kan. Dan susah banget men saat itu. Apa ya, keputusannya itu benar-benar harus benar-benar kalkulasinya men. Kalau lu mau bilang gua pusing kepala banget. Jadi kayak segini budgetnya, kemudian pakai agen atau enggak, kemudian gimana nih untuk nanti balik modalnya cepat, ini 2 tahun atau 3 tahun atau gimana, benar-benar kayak juga bukan cuma sekedar balik modal doang gitu loh, lu harus juga ngirim ke keluarga karena begini gitu kan. Jadi kayak singkat cerita, Jepang nggak masuk. Dan di saat itu gue kayak, anjir, wah, ternyata realitanya Jepang itu nggak seindah yang gue kira ya gitu kan. Jadi mau nggak mau gue harus ke Australia ngambil keputusan. Dan di situ gue kayak langsung switch, oke gitu loh, kayak this is life gitu. Jadi gue langsung memfokuskan ke Australia. Yang pada saat itu gue kayak flat banget gitu loh, oke Australia gitu. Dan kenapa di awal gue bilang Australia is not my dream country? Karena waktu itu kan gue tinggal di Bali ya. Gue tinggal di Bali dan lu pada juga tahu di Bali itu turisnya banyak banget dari Australia dari dulu banget gitu kan. Dan gue juga sempat kerja di tour and travel. Ini sedikit sharing, gue inget banget tuh. Gue sempat kerja di tour and travel dan gue kayak semacam casual tour guide gitu karena gue juga bisa bahasa Inggris kan. Ini driver dia itu kayak sangat-sangat mengidolakan Australia gitu, sangat-sangat senang dengan Australia, negaranya begini, orangnya begini, which is fine gitu loh. Cuman di saat si bapak itu cerita, gue kayak enggak sih, biasa aja gitu loh. Dia kayak, yakin kamu? Emang kalau kamu misalnya dapat kesempatan di masa depan ke Australia gratis, mau nggak? Ya, mau sih, cuman kayak biasa aja gitu. Mungkin mendingan kalau ada opsi ke negara yang lain, milih negara yang lain. Oh, kamu sombong banget. Ya bukan gitu. Alasan gue adalah kayak Australia saat itu gue ngeliat nggak ada kultur yang jelas, kemudian makanan yang nggak jelas. Kayak apa ya, dari dance-nya nggak ada yang bener-bener kayak kalau di Jepang kan kita jelas banget ya kayak gimana. Kemudian negara-negara lain kayak di Eropa, misalnya kayak orang-orang Spanyol, jelas kulturnya gimana. Bahasanya pun di Australia bahasa Inggris kan, bukan bahasa mereka yang originalnya kan Aborigin. Nah itu enggak gitu loh, bukan bahasa nasional Australia. Jadi Indian, bagi gue di saat itu
Nggak, waktu yang gue sempat di tour and guide itu, tour and travel itu 2017-an gitu loh. Itu image gue sampai 2019 ngambil keputusan Australia itu apa ya, dan cara bahasa Inggrisnya juga, lu juga tahu lah bahasa Inggris Australia yang kayak how's it going man, terus yang kayak kadang-kadang hidung, dan hingga detik ini gue mau kasih ya, kuping gue tuh kadang-kadang capek banget ngedengerin orang-orang Australia ngomong yang kayak, terus cara ngomong kayak yang sampai sekarang gue juga nggak bisa gimana caranya gitu loh, kayak ya itu membuat gue kayak sampai sekarang Australia is not that really my dream country. Anyway, ngambil keputusan yang sedemikian, gue harus nelan ludah gue sendiri. Jadi ketika inget banget, oke, gue coba working holiday visa, intinya kan. Visa yang bisa membawa gue ke Australia dengan lebih mudah, jauh lebih mudah. Istilahnya 10 kali lipat lebih mudah lah kalau gue ke Jepang gitu loh. Yang menelan ludah gue sendiri gitu loh. Gue waktu ambil keputusan, gue ingat, anjir, gue waktu dulu ngejek-ngejekin Australia, cuman pada akhirnya gue harus ke Australia karena oportunitasnya di sana gitu loh. Kalau nggak gue ke sana, gue bakal gagal di hidup ini, men. Jadi switch itu yang intinya tuh adalah yang mau gue sharing adalah bagaimana ketika lu memiliki kehidupan yang gak sesuai ekspektasi atau sesuai idealis lu. Nah, gue punya prinsip hidup kayak gini. Boleh lu suka, boleh enggak, boleh setuju, boleh enggak, terserah. Namanya idealis yang realistis. Atau bisa bilang kayak semi-idealis lah, setengah idealis lah, boleh. Cuman bahasa gue tuh kayak gue lebih suka idealis yang realistis. Dan itu sempat gue bahas di video awal gue 4 tahun yang lalu, atau gimana tuh yang penjelasannya agak beda. Dan sekarang saat ini, gue menjalani kehidupan itu, prinsip itu, yang membawa gue ke Australia. Jadi korelasinya gitu, gue juga kaget gitu. Jadi kalau lu mau lebih jelas lagi kenapa gue bisa akhirnya di Australia, lu juga bisa nonton di episode yang nanti gue kasih lihat di share-nya di layar dan di ininya, channelingnya, bagaimana gue ngejelasin di saat itu, gue nggak tahu bagaimana 5 tahun ke depan kehidupan gue mengenai idealis yang realistis, dan saat ini, gue menjalaninya gitu loh. Dan gue, gue ingin cerita bagaimana kadang-kadang hidup ini yang idealis ini, yang 100% itu nggak mungkin bro. Lu bakal ngerepotin diri lu sendiri, dan yang lebih parah lagi, lu bakal ngerepotin kehidupan orang lain gitu, yang akan somehow ya lu hidup bersosial gitu loh, lu punya keluarga gimana, dan ketika lu menjalani kehidupan lu yang sok idealis, yang 100%, yang gue nggak masalah ya, gue nggak ada isu sama sekali, cuman gue dari pengalaman sendiri, gue ngeliat kayak, lagi-lagi kan, berangkat dari pembahasan yang gue diawali karena gue suka Jepang, gue pengen ke Jepang banget, dan hingga detik ini gue belum pernah ke Jepang. Underline that list, highlight that list, gue belum pernah ke Jepang, dan gue punya banyak banget teman orang-orang Jepang di sini yang kaget, bro, how can you speak Japanese so well? Ya, misal kalau gue mau sedikit jelasin, zutto mae kara nihon no koto ga suki. Nanto iu ka, akogaremasu kara. Ne, nanka, minna ga kirei toka, kakkoi toka, sugee akogaremasu. Zutto mae kara. That's a bit of my Japanese for a casual, yang artinya adalah, dari dulu gue tuh suka banget orang Jepang karena tuh keren dan cakep-cakep dan fashionable gitu loh, intinya gitu kan. Dan itu ketika gue bahas kayak gitu, orang-orang Jepang di sini kayak kaget banget gitu, mind blown gitu. Lu udah sering ke Jepang ya gini loh. Lu udah ke sana exchange student atau gimana? Gue bilang kayak, no, gue nggak pernah ke sana gitu. How come gitu? You have to go there. Like, okay, maybe next time gitu, in the future. Cuman gue saat ini punya misi yang harus di Australia. And that's something that menurut gua yang ini hal yang cukup penting ya, yang bisa gue share, karena gue yakin banyak banget teman-teman di luar sana yang di persimpangan jalan, bagaimana kayak di dalam krisis kehidupan misalnya harus ngambil keputusan yang kayak gimana. Menurut gua jangan sampai mengorbankan sesuatu yang terlalu mahal, yang Indian kayak lu nggak bisa bayar gitu loh, dari urusan waktu dan dari urusan harga gitu loh. Karena ini ada sedikit philosophical yang gue juga suka, dari Søren Kierkegaard. Dia seorang filosof orang Denmark yang mengatakan, life can only be understood backwards, but live forward. Jadi ketika gue ngelihat kehidupan gue di masa lalu, mencoba flashback, bukan berarti gue nggak bisa move on gitu. Jadi ketika gue ngelihat, mengevaluasi, ternyata begini gitu kan. Dari gue hidup tuh awalnya dari Jakarta, pindah ke Bali, kemudian pindah ke Australia. To make myself clear, to make decision in the future gitu. Jadi ketika lu udah melihat perspektif kayak gini gitu, sesedini mungkin ketika lu masih kuliah, kemudian ambil keputusan ini atau apa, it's very very useful. Dan ini gue cuma mau share bagaimana
kehidupan gua di Australia ini, it's not easy. Kayak bener-bener literally loneliness, anxiety, insecurity, apalagi ya. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya gue juga nggak bisa terlalu cerita semua, cuman sangat-sangat susah, sangat-sangat berat, dan itu kehidupan, men. Bukan berarti gue yang paling menderita, enggak gitu loh. Cuman ketika banyak orang yang nggak tahu rahasia kehidupan ini, yang mungkin bisa diakses dengan teknologi, why not gitu loh. Gue pengen ngebantu bagaimana nanti kalau misalnya teman-teman yang ngerasa, bro, thank you udah kasih inspirasi kehidupan karena gue lagi mengalami kayak gini. Gue seneng banget gitu loh. Karena nothing tulus, man, untuk ngebantu kan. Mungkin ini ternyata sangat-sangat menjadi inspiratif, sangat-sangat senang gue mengenai prinsip gue bagaimana melihat kehidupan yang idealis tapi yang harus realistis. Ketika mungkin persentasenya lu harusnya 55% idealis lu, cuma lu masih 80% apa 75%, ya lu turunin. Sehingga realistisnya ketika lu ternyata mengalami banyak hal-hal yang membuat lu semakin, oh ternyata diri gue tuh begini ya, makin explore diri, become the best version of yourself, and which is very good and very positive in my opinion. Dan itu yang banyak bisa di segala aspek, dan gak hanya cuma sekedar masalah karir atau apa, masalah relasi atau masalah dalam kebanyakan gak ngambil keputusan ya. Dan gue gak expert, gue juga masih belajar prinsip kehidupan idealis dan realistis ini. Gue masih terus mencoba untuk mengasah, untuk semakin gue mengerti, dan juga gue masih banyak kelemahan. Cuman kita sama-sama membantu ya, karena bagaimana besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia. Jadi semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita sharing, semakin juga kita membantu satu sama lain untuk growing. Demikian sharing gue mengenai kenapa akhirnya gue di Australia yang sebenarnya it's not my dream country, alasannya, dan bagaimana gue bisa masih bertahan dan masih bisa tetap di Australia karena prinsip hidup gue yang tadi idealis, yang realistis. Karena gue memiliki banyak tujuan-tujuan, hal-hal yang lain yang ternyata lebih bisa nyata di negara ini ketimbang negara yang sebenarnya yang gue pengen, yaitu saat itu Jepang kontekstualnya. Dan mungkin in the future maybe I have another dream countries, another bucket list, cuman I'll never know. Dan apabila kalau ini membantu, thank you banget. Gue senang banget semua respon-respon yang positif di DM maupun di kolom komentar. Please give me your support, whatever you think that is good for me to share about. Langsung aja hajar di DM gue atau di kolom komentar, dan juga akan lebih baik lagi kalau kalian juga bisa like, subscribe, ataupun share ke teman-teman kalian yang merasa kalian is very good. Oke teman-teman, thank you udah nonton, and maybe see you on my next video. Stay safe everyone. Bye-bye.